Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran KPM online ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Baiklah para siswa sekalian, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dijauhkan dari segala bala, wabah, musibah, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang kegiatan ekonomi. Apakah kalian pernah melihat sebuah pabrik atau rumah yang orang-orangnya menghasilkan suatu produk? Cobalah kalian perhatikan produk-produk yang dihasilkan. Perhatikan pula bagaimana produk-produk tersebut dikirim pedagang-pedagang dan akhirnya dibeli oleh konsumen seperti kita. Kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan disebut dengan kegiatan ekonomi. Pabrik yang menghasilkan produk disebut menjalankan kegiatan produksi. Pengiriman produk disebut menjalankan kegiatan distribusi. Adapun penggunaan produk disebut menjalankan kegiatan konsumsi. Dengan demikian, kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang produksi. Produksi sebagai suatu usaha kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menghasilkan atau menambah manfaat atau nilai guna suatu barang dan jasa, atau bisa diartikan juga bahwa produksi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh laba dengan mengkombinasi seluruh sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa produksi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh laba dengan mengkombinasi seluruh sumber daya ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam melakukan kegiatan produksi, produsen berusaha menciptakan manfaat atau nilai guna suatu barang atau jasa, atau sekurang-kurangnya menambah manfaat atau nilai guna suatu barang atau jasa. Contohnya apa? Jika kalian menggunting kain tanpa pola, selanjutnya kain tersebut kamu jahit, kain yang kamu gunting dan jahit itu tidak dapat digunakan karena tidak memiliki pola. Oleh karena itu, barang yang kalian hasilkan tidak dapat dimanfaatkan. Kegunaan, manfaat, atau nilai suatu barang dan jasa adalah kepuasan yang diperoleh sebagai hasil dari mengkonsumsi suatu barang dan jasa tertentu. Nilai guna dari suatu barang atau jasa bisa diperoleh dari form atau utility, di mana nilai guna bentuk diperoleh karena mengubah bentuk suatu barang menjadi barang lain yang lebih tinggi nilai gunanya. Yang kedua adalah place utility, tempat. Nilai guna tempat diperoleh karena memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang ketiga, time utility, nilai guna waktu. Ini diperoleh karena menggunakan suatu barang pada waktu-waktu tertentu. Yang keempat, ownership utility, nilai guna kepemilikan barang akan bertambah apabila kepemilikan barang tersebut telah berpindah. Sebagai pihak yang melakukan produksi, produsen harus memperhatikan 3 hal. Sekali lagi, sebagai pihak yang melakukan produksi,
produsen harus memperhatikan ketiga hal berikut ini. Yang pertama apa? What? Apa? Hal ini menyangkut jenis dan jumlah barang atau jasa yang perlu diproduksi agar sesuai dengan yang diperoleh oleh masyarakat. Ini yang pertama, what, apa. Yang kedua, how, bagaimana. Hal ini menyangkut cara berproduksi, yaitu penggunaan teknologi sumber daya yang digunakan dan penggunaan tenaga kerja. Tujuannya adalah memproduksi barang atau jasa berkualitas dengan harga jual murah. Yang keempat, home. Untuk siapa? Hal ini menyangkut persoalan siapa saja yang akan ikut menerima hasilnya, termasuk mengenai cara pendistribusian barang atau jasa. Jadi, produsen melakukan produksi memperhatikan tiga hal tadi. What itu apa, how bagaimana, dan whom untuk siapa. Ini harus diperhatikan agar semuanya berjalan dengan lancar. Nah, untuk menghasilkan barang dan jasa diperlukan berbagai sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi yang diolah lebih lanjut dalam proses produksi disebut dengan faktor-faktor produksi. Pada bagian sebelumnya sudah disinggung bahwa sumber daya ekonomi dapat dibedakan atas sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Sehingga agar lebih mudah dipahami, sumber daya alam sebagai faktor produksi disebut dengan tanah. Sumber daya manusia disebut dengan tenaga kerja atau labor, sedangkan sumber daya modal disebut dengan capital. Yang pertama adalah tanah. Pada masyarakat pedesaan atau masyarakat yang penduduknya tidak padat, tanah lebih banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan pemenuhan kebutuhan primer seperti pangan dan papan. Namun, dalam masyarakat perkotaan yang penduduknya lebih padat dan heterogen, tanah lebih dimanfaatkan untuk pengembangan industri dan perdagangan. Di perkotaan, sumber daya tanah sangat terbatas. Oleh karena itu, sumber daya tanah di perkotaan memiliki nilai ekonomis lebih tinggi daripada yang ada di pedesaan. Yang kedua adalah tenaga kerja atau labor. Sumber daya manusia sebagai faktor produksi disebut dengan tenaga kerja. Dari sifatnya, tenaga kerja yang dikeluarkan manusia dapat dilihat dari segi jasmani dan rohani. Tenaga kerja jasmani atau fisik lebih banyak menggunakan tenaga otot. Tenaga kerja rohani atau mental lebih banyak menggunakan akal, budi, dan perasaan. Dilihat dari kemampuan jasmaninya, tenaga kerja dibedakan lagi atas tenaga kerja yang terlatih dan terampil, skilled labor, serta tenaga kerja yang tidak terlatih dan tidak terampil, unskilled labor. Untuk menghasilkan tenaga kerja terlatih dan terampil, perlu diberikan latihan-latihan dan pendidikan keterampilan. Yang ketiga adalah modal atau capital. Modal dapat berbentuk uang atau barang. Modal berbentuk barang antara lain dari mesin-mesin peralatan, pabrik, dan kantor. Yang keempat adalah kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menggabungkan semua faktor produksi yang dimiliki perusahaan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat diperoleh laba yang sebesar-besarnya. Orang yang mempunyai kemampuan berwirausaha disebut wirausahawan. Seorang wirausahawan harus memiliki sifat seperti ulet, berorientasi pada kualitas dan efisiensi, mampu menentukan tujuan, dan membuat perencanaan serta pengawasan yang efektif. Selain itu, seorang wirausahawan juga dituntut untuk memiliki sifat percaya diri, mampu meyakinkan dan mengatur pekerja, selalu mencari informasi dan berani mengambil resiko. Inilah para siswa sekalian yang bisa kita belajar bersama dari kegiatan ekonomi. Yang pertama, kegiatan ekonomi produksi.
Perlu kalian ketahui, akan kita tampilkan kembali di menu tugas harian yang masih banyak siswa yang mengklik sebelum selesai menyimpan sehingga harusnya 5 soal cuma dikerjakan 1 atau 2 soal. Maka Ustadz akan berikan lagi pada hari ini akan kita buka lagi untuk tugas tersebut, dan tolong jangan tergesa-gesa dalam mengerjakannya. Dan juga yang perlu kalian ketahui, untuk Senin depan kita ulangan harian yang pertama, materinya sampai tenaga produksi, faktor-faktor produksi sampai itu. Jadi dari awal kebutuhan manusia sampai faktor-faktor produksi. Demikian yang bisa kita pelajari bersama. Tetap semangat, jangan putus asa, dan terus banyak-banyak berdoa, beribadah, belajar. Semoga pandemi ini dapat segera berakhir dan kita bisa menjalani KBM dengan offline atau tatap muka. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.